ada dugaan perzinahan antara menantu dan mertua, yaitu masuk di KUHP tersebut. Udah gitu kan aku udah nggak punya, maksudnya ibuku udah pergi gitu ya kak, udah nggak ada tempat cerita. Mengucapkan banyak terima kasih dengan teman-teman dari Polda Banten, terutama Bapak Kapolda Banten ya, Bapak Kapolri. Dari siber kita sudah dibantu. Cyber. Buat Nyomang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua Topi Mangkok. Inhere, always inhere. Remind Nyo. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicemplung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling, dan juga jangan lupa follow Instagram kita sama Facebook kita. Linknya ada di deskripsi. Nyo, Yes, ini Rozi. Ini emaknya Roji, Rihanna. Ini si Roji ya. Dia udah di Mamang print poster wanted. Nih kalau sampai nggak beres-beres nih Roji sama emaknya, jangan sampai ini ditempel di tembok sana nih ya. Jadi Masih ini ada ya slot sama kosong kayak ya. apa namanya? Sama kayak One Piece. Biar kamu diburu oleh angkatan laut One Piece ya, sama Akainu, sama Fujitora, sama aduh kok aku lupa sih, baru Salino tuh. Lah itulah pokoknya lupa namanya. Pokoknya mah itu ya. Ini dibikinin sama brother kita, Bang Ricky Abdurrahman. dibikinin desainnya langsung buat di-print. mensupport langsung Mamang print. Katanya ini Mang, katanya buat si Roji sama emaknya. Karena kemarin yang kita tunggu-tunggu soal emaknya ternyata ekspektasi kita semua salah. Mamang kira dia bertobat, ternyata malah memojokkan dan menuduh Risma sebagai pelaku utama yang memfitnah. Ini yang merancang ini skenario-nya. Gak ngerti lagi Roji, kemasya lah langsung Roji. Sekarang ada update lagi Nyos dari Roji Nyo. Apa tuh Mang? Roji dan pengacaranya maju tak gentar membela yang salah. Menurut Bukan netizen membela yang salah benar ya. ya. Kenapa memang ngomong begitu? Kenapa? Karena kita saatnya meluncur. Cus. Nyo. Ya. Kemarin udah di warning sebenarnya itu tuh sama Bang Hotman kan. Iya. Bisa jadi akan ada pelaporan jika proses laporan norma itu tidak di stop gitu, tidak dicabut atau masih diproses gitu ya. Yes. Tapi Roji dan Bapak pengacara ya. di mana ini diambil di lokasi studio Transmedia nih, memang apal banget lokasinya gitu kan. Doi tetap tidak mau mundur atau mencabut, tetap mau melanjutkan, bahkan prosesnya pun dilanjutkan sampai ke yang kemarin emaknya dipanggil sebagai saksi gitu kan untuk pelaporan Roji terhadap Norma. Dan ini mungkin alasan kenapa pengacaranya tidak mau mundur gitu ya, karena bisa dibilang si pengacara ini si paling kenal sama Kapolda sama Kapolri. Sahabatan kali, nggak ngerti gimana ceki-ceki people. Lay. Ya Bang, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang perkembangan kasus dari Rozi sendiri seperti apa nih Bang? Oke, terima kasih teman-teman dari media. Alhamdulillah untuk perkara dari laporan pengaduan dari klien kami yaitu saudara R, alhamdulillah ditindaklanjuti. Makanya dari itu kami kuasa hukum dari Pak R mengucapkan banyak terima kasih dengan teman-teman dari Polda Banten, terutama Bapak Kapolda Banten ya, Bapak Kapolri beserta jajarannya, yaitu yang telah menangani kasus kami ya, perkara kami yaitu undang-undang dugaan tidak pidana, yaitu pasal 27 ayat 3 kalau nggak salah. Di situ kebiasaan lu mah apalin dulu, lu sarjana hukum bukan sih anjir. Wong pasal ini lagi diperangin loh sama Anda loh. Ini lagi Anda perjuangkan untuk menciduk yang dilaporkan biar jadi tersangka loh. Masih ada loh kalau nggak salah. Tolonglah anjir. Mungkin dia ini Mang lulusnya ini pakai joki kayaknya. Lulusnya kalau nggak salah kali skripsinya. Ini lulus intinya lulus kalau nggak salah gitu. Apa sih yang begini-begini bisa diragukan? Ini sumpah Mama penasaran kalau ketemu Roji, pengen langsung nanya, Ji, gini jujur-jujuran sama gua. Lu nemu model beginian di mana gitu kan? Di mana Roji nemu model beginian gitu anjir. Atau dia yang mengajukan diri gitu ya. Iya. Kalau pengacara beneran anjir. Kalau ternyata cuman ya ada-adanya gitu, ngadi-ngadi, yang penting exposure gitu kan. Tolonglah lanjut lagi Nyo. Lanjut. alhamdulillah sudah ditindaklanjuti, makanya kami sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, terutama dari cyber.
yang menangani kasusnya tersebut. Cyber. Mobile Legend, hero cyber. Saber. Aku mikir aja. Ya pokoknya pengacara ini jangan main-main nih buat Santuy People juga nih, karena dia ini si paling kenal sama Kapolda sama Kapolri ya Nyo. Mending kita langsung ke nextnya Nyo. Nextnya ini teman wartawan nggak pakai to the point, nggak pakai aba-aba, nggak pakai basa-basi. Babi Ibu langsung to the point tanggapan pengacara Roji soal Hotman Paris. Karena statementnya itu sangat-sangat viral gitu kan. Iya. Tapi inilah alasannya JKJ People. Play. Tapi kan dari Hotman Paris katanya mau nuntut balik nih bang. Itu gimana bang? Ya silahkan aja sih, nggak ada masalah kita kok. Kita profesional di sini. Intinya kalau saya sih ya di sini kan kantor hukum Jumadi & Partner yang di Serang itu selalu mengedepankan untuk perdamaian. Begitu. Kita nggak usah lebih-lebih, nggak usah kemana-mana. Kalau memang ada perdamaian, yuk kita bareng-bareng kita tutup gitu. Yang saya inginkan seperti itu. Tadi saya sudah ungkapkan di situ, teman-teman dari media ya, dari. Emang mau nunggu beres ini gatal banget. Perdamaian dari mananya kalau lu kesana sini klarifikasi menyudutkan gitu kan, dan lu masih tetap ngeproses laporan. Perdamaian dari mana Jumadi & Partner? Berarti Mang, kalau dia ngomong perdamaian berarti dia takut. Jadi lu maksudnya ini menggiring biar Bang Hotman udahlah nggak usah, kita kan perdamaian gitu. Gimana? Gak bisa loh, orang dia yang duluan anjir. Lu dari Bang Hotman udah ngasih clue, lu cabut laporan. Gak akan ada laporan lagi dari Norma iya, gitu. Norma tidak akan melaporkan karena balik lagi Norma mempertimbangkan emaknya. Yes. Gitu ya. Jumadi Partner, Jumadi & Partner. Partnernya siapa? Nggak pernah kelihatan karena ada sendiri mulu anjir. Masih mending Firdaus berarti ya, banyak partnernya. Iya, ada Bapak Benjol, Bu Susi dan kawan-kawan, banyak Firdaus mah. Ini Jumadi & Partner, siapa partnernya? Roji itu klien, partner dia siapa? Lanjut lagi. Lanjut. Di Tran kalau nggak salah juga kita selalu mengedepankan yang itu perdamaian. Nggak usah lah yang diribut-ribut, yang udah-udah. Kalau saya sih seperti itu. Saya sudah memberikan motivasi ke klien kami, masukan dan saran seperti itu. Yuk kita bareng-bareng kita mengedepankan untuk perdamaian. Udahlah, yang udah-udah gitu. Gimana bagusnya? Maksudnya pengennya seperti itu. Kocak anjir. Hei, blok. Kan lu yang ngelaporin, lu yang memperpanjang ini, lu yang memproses ini menjadi ke jalur hukum gitu. Iya. Mengedepankan perdamaian, mengedepankan biji lu ngedepan aja, cuma di partner. Sebel banget mamang, emosi aja. Gak mungkin juga kalau misalnya dia gak nonton statementnya Bang Hotman Paris gitu. Gak mungkin. Viral. Dia kalau memang orang pintar pasti ngerti dari normanya, kayak udah waktunya mau damai nih gua nih gitu kan. Tergantung dari Rozinya gimana. Kalau misalnya Rozi tetap melaporkan dan Normanya dipanggil, berarti Norma akan melaporkan balik gitu kan. Iya. Nah ini udah tahu ada statement begitu, tapi dia masih mau melanjutkan gitu. Berarti kan ya udah dia ngajak war dong. Ngajak perang berarti. Mamang juga kalau jadi cuma di partner nih ya, misalkan memang mengedepankan perdamaian ya. Ji, udah damai aja Ji, cabut laporan, selesaikan secara kekeluargaan gitu. Ini gimana baiknya gitu kan. Ya nanti Oji juga lobby Norma biar take down videonya gitu, gimana gitu. Kalau Roji mau ngelaporin, saya mundur karena saya mengedepankan perdamaian nih. Karena saya adalah cuma di partner. Enggak, kasih ide lain kali Santuy People namanya gitu, jangan cuma di partner gitu. Masalahnya partnernya sih oke. Nah yang ininya loh nggak menjual gitu kan. Kayak Hotman and Friend gitu. Hotman kan hotman, ya nggak, pria hot gitu. Next aja. Next. Apa sih yang menjadi permasalahan si Roji soal viralnya kasus ini, apa gitu? Ini ada pertanyaan dari wartawan. Ceki People. Play. Ya bang, artinya apa lagi sih bang yang dipermasalahin bang dari ini? Ya kita hanya apa ya? Itu benar nggak sih sebenarnya gitu loh? Apa yang dia viralkan itu benar nggak sih? Gitu, seperti itu aja. Makanya kami menindaklanjuti dengan viralnya tersebut. Padahal di situ kan waktu dia memviralkan itu sudah terjadi perceraian antara klien kami dengan saudara NR. Waktu dia memviralkan itu kan sudah terjadi perceraian, sudah tidak ada hubungan, yaitu namanya suami istri. Sudah sah ya, sudah diputus oleh Pengadilan Agama Serang. Seperti itu. Oke, tapi terakhir berkomunikasi sama saudara NR kapan bang? Semenjak ada permasalahan hukum itulah.
klien kami sudah tidak ada kontak-kontak lagi dengan saudara NR atau ibunya, seperti itu, ibu mertuanya. Oke, cukup ya. Harapan terakhir paling Bang, harapan buat kasus ini ke depannya kami, ya saya ulangi lagi, kami kantor hukum Jumadi and Partner selalu mengedepankan yaitu perdamaian, tidak ada permusuhan. Ya, saya ulangi lagi, kantor hukum Jumadi and Partner, kantor saya itu selalu mengedepankan yaitu perdamaian. Ya, tidak ada permusuhan. Saya pengen damai itu indah gitu loh, nggak seperti ini gitu. Kami hanya begitu aja, mengedepankan perdamaian aja, cukup ya. Oke. Ya, makasih ya teman-teman ya. Oke, makasih Yuk, Bang. saya mau jalan dulu. Oke, cukup ya. Cukup. Yuk, makasih. Senengan tuh ekspresinya diwawancarai, masuk TV jadi orang sibuk. Jumadi and Partner mengedepankan perdamaian, cabutlah kasusnya anjir. Terus si Roji juga anjir, salfoknya setelan begitu, lu pikir Alan Walker lu begitu anjir, pakai masker, pakai hoodie, pakai topi. Ini Mang, dia tuh takut Mang. Oh, takut kenapa? Takut digebukin sama orang yang tahu kalau itu Roji. Roji Walker anjir. Walker to the home of the mama mertua of the wew anjir. Tapi Mang, apa tuh? aku tuh kayak salfok sama kata-katanya dia yang sama persis kayak Rozi bilang, damai itu indah. Ini kayak udah di set kayak. Udah di set damai itu indah. Jadi dia menggiring kayak, gue mah pengennya perdamaian, jadi ngegiring kayak gini, ngegiring kayak ini tuh semua terjadi gara-gara Norma nih. Gue terpaksa melakukan ini gara-gara Norma, karena gue tuh pengen perdamaian. Pret, yang ngelaporin siapa, yang koar-koar siapa gitu kan, yang kecelek siapa, Pret, Jumadi Partner. Tapi Mang ada komenan nih Mang. Yang mana dari siapa? Zaki Febrio Haikal Abrar. Tenang Rozi, kamu sendirian katanya. Berdua kok sama ininya, pengacaranya. Kalau pengacara kata kita juga sendirian sendiri. Paling berdua sama mama mertua, ya sampai wew gitulah anjir. Here. Next Nyo. Next. Nyo. Ya. Dari Brother Soda Kering mengkompil video untuk mengecek keabsahan statement dari Bapak MC Jumadi yang sedang menjadi pengacara ya. Kevalitan ya. Kevalitan, betul. Di video atas ada pengacara hukum Roji menyatakan laporan sudah ditindaklanjuti. Iya. Di bawah dari keterangan Polda Banten menyatakan tidak ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Banten gitu kan. Jadi Anda ngelapor kemana Bapak Jumadi Partner? Anjir, ceki-ceki people. Play. Kita sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, dari Bapak Kapolda Banten beserta jajarannya, dari Siber. Kita sudah dibantu. Cyber apa siber gitu kan. Cyber SASYBER gitu dibacanya ya. Siber. Lanjut lagi. Sudah kemarin kita sudah diperiksa, dapat panggilan ya. Jadi kisah intinya laporan tersebut ditindaklanjuti. Justru Polda Banten membantu kita sebagai pelapor, sebagai korban yang sudah diviralkan oleh saudara NR. Satu, yang kedua, saya tadi melihat berita di media juga bahwasanya klien kami ini berzina. Saya fakta ya, klarifikasi itu tidak benar semua. Hingga saat ini tidak ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Banten, terutama Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT, terkait dengan apa yang disampaikan oleh RZ maupun pengacaranya. Karena sesuai dengan standar operasional prosedur di SPKT, ada fakta-fakta hukum yang memang harus didukung dalam gelar perkara ketika itu. Namun demikian, pasca konsultasi di SPKT, RZ dan pengacaranya kemudian berkomunikasi dengan penyidik dari Subdit 4 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan di sana kami tegaskan bahwa RZ dan pengacaranya menyerahkan lembar pengaduan. Jadi memang ada diksi yang berbeda antara pelaporan yang nama produknya adalah LP atau laporan polisi yang berbeda dengan diksi pengaduan. Kita jadi prosesnya pengaduan, dia ngakunya pelaporan gitu, pemrosesan gitu. Walaupun mungkin ini videonya berbeda ya timelinenya ya Nyo.
Karena kan kalau kita ingat kemarin kan memang udah diproses sampai dipanggil tuh emaknya Norma gitu nih, akhirnya muncul ke publik. Iya. Terus ada dari AKBP juga yang ngejelasin ya memang ditanya-tanya gitu beberapa pertanyaan sampai 3 jam gitu kan. Iya. Cuman balik lagi, apakah kemarin itu sebelum adanya proses, kalau kita mundur timeline sebelum ada proses pemanggilan sampai ibunya Norma harus ke polisi, itu si Bapak Jumadi partner ini datang ke Polda, numpang WC ke dalam, keluar nyamperin wartawan gitu. Di WC, tangan nih. Ya cukup, ayo. Ya kami sudah melaporkan gitu kali ya. Karena kan dari kemarin dari awal pun dia udah bilang kalau ini diproses gitu kan. Iya. Tapi Mang, Apa tuh? kalau yang kemarin kan memang katanya masih menunggu bukti gitu kan, Iya. untuk fakta-faktanya segala macam kan. Nah, tapi dari Bapak siapa yang ini ya, pokoknya Bapak dari ini pihak Polda Banten. masih sama statementnya, Mang, masih menunggu fakta-fakta. Berarti kan masih nunggu bukti. Berarti buktinya belum kekumpul dong yang Belum dari cukup pihaknya kali ya, Rozi. makanya atas oh I see, emaknya Norma disuruh datang buat menjadi saksi sebagai bukti gitu Iya, kali ya, tapi buat ternyata- lanjut proses. Tapi mungkin nggak cukup juga. Belum, nggak cukup, mungkin harus kurang satu bukti lagi Nyo. Siapa? Bukti siber. Siber. Sama mungkin keluarkan partnernya, karena kan dia bilang Jumadi and partner, tapi di sini kita lihat masih Jumadinya aja, partnernya belum keluar gitu. Ya, berarti kita lanjut aja ke next video. Next. Nyo, Ya. kemarin kita casius menerka-nerka, cuman ini ada statement langsung ya, penjelasan dari pakar hukum ya terkait kasus perselingkuhan menantu dan mertua nih. Ini Yes. dari pakar hukumnya loh, Jumadi partner Rozi Iya. and mertua wow gitu kan ya. Sama alat bukti perjinahan memang sangat sempit tapi bisa diinvestigasi oleh penyidik. Yes. Ketar-ketir nggak tuh? Enggak, tapi dia pantang mundur. Dia bilang orang ada statement mau diserang balik sama Bang Hotman, kalau dia lanjut dia tetap lanjut gitu kan, enggak mau mundur. Karena kenapa? Karena saya tidak sendiri kata Rozi. Saya bersama Jumadi and partner. Ceki people. Play. Antara menantu dengan mertua yang kita sebut di KUHP pidana, yaitu masuk di overspell atau gendak atau zina, perzinahan. Jadi di sana jelas gitu lah. Kalau memang ada dugaan perzinahan antara menantu dan mertua, yaitu masuk di KUHP tersebut gitu. Dan ancaman hukumannya memang sangat-sangat ringan, hanya 9 bulan. Namun pasti langsung ditahan. Namun balik lagi, itu adalah delik aduan. Bagi yang merasa dirugikan, itu harus mengadu. Dan di KUHP yang baru sebenarnya itu lebih bagus, karena yang mengadu tidak harus pasangan. Boleh orang tuanya, boleh mertuanya, boleh anaknya, boleh adiknya, boleh kakaknya. Kalau di KUHP yang lama pasal 284 itu hanya pasangannya yang mengadukan. Kalau sekarang boleh siapapun yang ada hubungannya. Kalau memang ada dugaan perzinahan antara menantu dan mertua, yaitu masuk di KUHP tersebut gitu. Tinggal nanti dilihat apakah ada alat bukti hubungannya. Nyo, Ya. berarti ini bisa 2 orang yang lebih dari 2 orang, cuman 2 korban. Norma Risma Iya. sama bokapnya. Sama papanya. Yes, karena kan sama-sama diselingkuhin gitu. Iya. Bisa kena 2 orang itu bisa maju ngelapor, harusnya sih bisa ya. Iya. Bisa diproses balik gitu Rozi dan mama mertua gitu. Iya. Semoga mereka hidup bahagia di luar sana gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Tunggu dulu. Mamang jadi kepikiran. Apa? Sebelumnya ada statement udah nggak berhubungan kontak lagi ya. Iya. Kok mama mertua bisa tahu datang jam segini di kantor ini untuk menjadi saksi? Pengacaranya. Oke, baik. Jumadi and friend. Partner. Ceki people. Jumadi and partner. Ceki people. Play. Kalau memang ada dugaan perzinahan antara menantu dan mertua, yaitu masuk di KUHP tersebut gitu. Tinggal nanti dilihat apakah ada alat bukti yang menyatakan bahwa mertua dan menantu itu sudah melakukan perzinahan. Memang perzinahan itu alat buktinya sempit, kecil gitu. Tapi bisa penyidik akan melakukan sebuah investigasi sebenarnya. Mulai nanti dilihat kapan berhubungan, fotonya, termasuk dan lain-lain. Aduh, itu akan apa sih dilihat yang sensor sebenarnya.
Apa tuh yang disensor, penasaran mama? Tapi memang kalau Ya. kayak gitu susah nggak sih jadinya? Soalnya kan minta kayak entah fotonya atau apa gitu katanya. Gak ada bukti foto video. Handphonenya Roji, handphone nyokapnya recovery. Oh. Bukti-bukti chat gitu, atau mungkin pernah mengirimkan foto-foto wow itu bisa di recovery yang udah di delete. Bongkar semuanya mah. Bongkar. Oh ya bongkar. Biar rasa si Roji sama mama mertua Ibu Rihanna. Ibu Rihanna. Next aja. Next. Ya ini ada apa namanya? Statement atau tanggapan dari salah satu rekan kerja Norma Risma yang sudah dianggap saudaranya ya. Terus di bawahnya di bawahnya juga ada tanggapan salah satu ulama terkait viralnya kasus perselingkuhan menantu dan mertua. Kita kasih sudut pandang orang keempat dan kelima. Yes. Ya. Ceki play. Terkait dengan sana yang tampil lah ya, pihak sana yang tampil ya itu terserah dia gitu ya. Nanti juga masyarakat tahulah gitu. Yang jelas sekali lagi saya selaku apa ya dianggap mungkin kakaknya ya sama Norma juga ya terserah lah seperti itu, nanti masyarakat yang nilai lah. Saya no comment terlalu jauh, intinya kita lihat aja, biarkan dia nanti mau bicara apa. Kalem banget ya, nggak banyak pembelaan, nggak banyak itu, lihat aja gitu. Iya, suruh lihat sendiri netizen mah. Kayak wow, berarti udah prepare something nih. Iya. atau sudah tahu planning ke depannya bakal kayak gimana nih, karena nggak banyak komen nggak yang bilang oh sebenarnya ini begini, sebenarnya dia tuh begitu, sebenarnya begitu. Iya. Nggak banyak klarifikasi atau penggiringan opini, cuman ya udah ntar lihat aja, we'll see gitu ya. Berarti buktinya udah kuat banget. Udah kuat BGD oh people. Makanya kemarin Bang Hotman tinggal Iya dia bilang ya, ini Udah kalau gitu Norma aja. bilang bang, gue mau laporin proses sekarang, meluncur, cus kata Bang Hotman gitu, cus gitu. Enggak gitu ya. Lanjut lagi ke tanggapan lamanya. play. Hubungan antara menantu dan mertua itu sama seperti anak dan orang tua, sehingga menantu ya anak sama saja dengan orang tua. Itu hukumnya sama dengan hubungan dengan orang tuanya sendiri, atau meni'ah zina dengan orang tuanya sendiri. Gimana kira-kira hukumnya? Haram, jelas itu haram, karena itu disebut orang tua sendiri sama, muhrim mu'abbad namanya. Gila, berarti sama kayak apa ya? Kayak hubungan saudara gitu ya, bobot ininya ya, dosanya si Roji gitu kan. Ditambah lagi nggak ngaku playing victim. Wah. Itu Roji kayak aduh Roji, ampun tabungan dosanya udah nggak kuat dah tuh. Udah ganti kantong gitu kali ya. Udah bukan pangkat 2 lagi ya Bang udah ya. Pangkat 2, udah pangkat si Roji. Roji tolonglah Roji, selesaikan ini Roji. Udah Anda mengaku saja Roji, karena nasi udah menjadi bubur gitu kan. Bubur. Paling dikasih cakwe, ayam, bawang goreng sama kacang. Jadi bubur gitu. ayam. Jadi bubur ayam. Kita ke nextnya Nyo. Next. Banyak pertanyaan di kepala netizen, kenapa ya Norma bisa kuat gitu buat menceritakan masalahnya gitu kan. Yang sampai praduga beberapa netizen pun apa kayak dia udah mati rasa gitu, saking dalamnya dikecewain, disakitin gitu sampai jadi dingin gitu kan. Ini katanya Norma ngasih tahu alasannya. Kita lihat ceki-ceki people. Play. Tapi Norma tuh kelihatannya ini ya, kuat dari cara ngomongnya tuh rapi gitu. Ya, walaupun dalam kondisi begini aku makanya kaget, ini waktu pertama kali ya waktu dulu podcast kayak ini bener Norma gitu, kayak masih kuat banget. Maksudnya buat ngobrolnya tuh santai, rapi segala macam. Karena kan memang pas kejadian itu juga nggak langsung kamu iniin kan ya, nggak langsung di-viral karena ada jeda waktu kan. Betul. Nggak mungkin kalau ketika saat itu langsung viral dan dia cerita, pasti ada ini karena air matanya dia udah habis katanya kan waktu di podcast itu kan, karena memang rentang waktunya ya, karena memang nggak sengaja kita viralin sih gitu, nggak sengaja pengen viral banget gitu, enggak, dia keluh kesah dia aja gitu tuh. Tapi Norma tuh kelihatannya ini. Anjir, aku terus jadi ngebayangin dong, dari proses terjadinya di November sampai dia bisa speak up di Desember kurang lebih sebulan. Itu aku nggak kebayang seberapa terpuruknya dia, seberapa nangis-nangisnya dia, seberapa hancurnya dia, sampai hanya butuh 1 bulan dia udah bisa menceritakan semuanya dingin. Air mata udah habis gitu, nggak ada kayak Roji. Saya pak, hah? Nggak, aman. Aku nggak kebayang seberapa hancurnya Norma di 1 bulan itu, dan siapapun itu yang waktu 1 bulan itu Norma hancur, dia yang nemenin itu. Respect ya. Respect banget. Nah, udah
udah tetap bisa ngejaga orang yang kecewa, yang hancur tetap di tracknya gitu. Iya. Karena kan rata-rata nih nggak semuanya ketika hancur bertubi-tubi begitu tuh banyak yang jadi menyimpang gitu. Entah melakukan sesuatu hal yang mustahil gitu atau hal yang mustahil gitu kan kita nggak tahu. Kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Ada pesan dari Bunda Asanti buat Norma terkait viralnya kasus ini ya. Kita lihat ciki-ciki people. Play. Dari Bunda sendiri gimana? Kalau aku pribadi, semua cobaan tuh pasti ada hikmahnya. Apalagi cobaan kamu tuh sudah di luar nalar manusia kalau aku melihatnya gitu. Jadi mungkin ke depan Norma bisa introspeksi diri menjadi orang yang lebih baik, ya kan? Mungkin Norma juga ke depan bisa lebih sukses. Norma juga ya kayak tadi, apalagi Norma ini anak satu-satunya butuh sandaran. Sandarannya lepas satu nih ibaratnya. Tapi kan ada lagi orang-orang yang sayang. Ada masnya, ada tadi ada apa? Ada teteh, ada apa? Kadang-kadang kan bukan hanya keluarga loh. Sandaran kita kadang-kadang tidak melulu harus orang yang sedarah sama kita kok. Kadang-kadang yang bukan, ya kayak aku pribadi, aku punya anak sambung yang kalau kata orang, kamu kan nggak sedarah sama anak sambung kamu, tapi cintaku ke mereka mungkin luar biasa banget gitu untuk ya bagi aku ya. Tapi ya bagi kamu ada orang-orang lain sekitar kamu ya, teteh ya, siapa-siapa yang bukan keluarga, tapi yang supportnya juga sayangnya sama gitu. Luar biasa, terima kasih Bunda. Betul. Di samping hilangnya dua orang yang paling dicintai, tapi tidak mencintai Norma gitu kan. Norma ikhlas, Norma move on gitu, dan Norma dikasih hadiah puluhan, ratusan, jutaan wadididau gigahertz people. Orang-orang yang sayang sama Norma. Betul. Coba kalau nggak sayang ngapain repot-repot gitu effort ke IG-nya Bang Hotman buat nge-tag Bang gitu, bener. Bang biar ke notice gitu. Ngapain tetap nge-head komen postingan-postingan yang ada unsur rojinya gitu. Maksudnya nge-head komen roji gitu. Tetap dipantau. Ini jarang-jarang, maksudnya nggak semua kasus dikawal sama netizen sampai beres. Itu hanya kasus-kasus terpilih Mamang bilang ya, yang nyentuh hati netizen sama dikawal sampai beres. Norma, kamu kehilangan dua orang yang kamu cintai, tapi sayangnya dua orang ini tidak mencintai kamu. Tapi kamu mendapatkan jutaan gigabyte of the ribuan of the all of the people of the love you people. Ngomong apa sih Mamang? Ya gitulah pokoknya. Next aja. Next. Ini sebenarnya udah pernah dijelasin kenapa sih ketidaksengajaan viral ini gitu, keviralan yang tidak sengaja akibat posting. Kenapa sih Norma posting gitu? Ceki people. Play. Kan ada dua postingan kan di TikTok itu kan. Yang pertama juga nggak ini ya. Nggak sengaja, iseng aja gitu. Maksudnya ya namanya aku perempuan ya Kak gitu. Pengen curhat aja gitu, pengen upload kayak gitu. Udah gitu kan aku udah nggak punya, maksudnya ibuku udah pergi gitu ya Kak, udah nggak ada tempat cerita. Itu juga kan maksudnya nggak terlalu ramai juga kan viewersnya. Ya udah kan lama tuh dari situ jedanya. Kan aku tuh sebenarnya posting yang kedua itu karena suka sama lagunya gitu tuh Kak. Aku kan suka denger sholawatan juga, suka sama lagunya. Sebelum apa sih namanya, sebelum kejadian itu kan suka ngeliat di TikTok tuh ada yang lagu, ada yang pakai lagu itu terus ke apa sih, ke Ka'bah gitu, umroh. Seneng. Aku pernah punya cita-cita, semoga nanti suatu saat nanti kita bisa kayak gini ngomong ke mantan suamiku pernah. Makanya pas waktu kejadian kayak gitu ngedenger lagu itu tuh nangis, waktu awal-awal tuh kan nangis banget ya Allah. Padahal mah ya nggak tahu artinya apa, tapi sedih aja gitu Kak. Terus lama-lama kan udah seiring berjalannya waktu, terus mungkin udah capek juga kali ya. Kan ada itu foto terakhir itu, terakhir undangan. Aku senang sama lagunya, ya udah diedit aja iseng. Ternyata kan nggak tahu sampai viral kayak gitu kan Kak. Pure, nggak ada niatan mau viral, mau balas dendam gitu kan. Dia cuman alasannya tadi dia bilang ya, senang sama lagunya yang dipakai. Oke. Terus sama kita nggak bisa ngasih tahu lagunya takut kena copyright ya. Terus balik lagi, itu alasannya menurut Mamang lumayan kuat ya waktu dia bilang kehilangan pegangan untuk curhat gitu. Anak satu-satunya cewek yang untuk curhat masalah mungkin ke ibu banget dia ya pegangannya. Beda kalau misalkan Norma punya adik gitu kan. Masalah ini satu-satunya hilang satu sayap, yang sayap satu lagi masih hancur. Karena kejadian ini dan menyebabkan hilang satu sayapnya itu hancur. Jadi bener-bener gak ada pegangan gitu. Kalau dia mau curhat ke bapak, kondisi bapaknya pun belum tentu udah kuat gitu. Karena balik lagi ini melibatkan bapaknya juga, bapaknya juga gitu. Tersakiti gitu.
Jadi ya itulah Santuy People emang begitu jalannya gitu kan, sama kayak Tiko, nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Bang Breo ke rumah itu dan ke expose semuanya, bongkar semuanya dan perbaiki semuanya gitu. Begitupun ini Norma gitu, nggak tahu juntrungannya gimana, nggak ada niat apa-apa, tiba-tiba kebuka, keluar, kebongkar dan semua netizen memandangmu gitu. Dan Roji hati-hati di sana. Sama ini sih yang bikin sedih itu tadi, karena kan dia bilang lagu itu tuh sebenarnya banyak ada historinya. Iya, banyak banyak dipakai orang yang lagi videoin Ka'bah kayak itu katanya kan. Iya betul. Nah, terus dia kayak punya mimpi sebenarnya sama si Rozi pengen berdua ke sana gitu kan. Pengen berdua pergi ke Ka'bah gitu. Terus tiba-tiba dengan adanya kasus ini gitu, berarti kan itu kayak ngerimain lagi gitu cita-cita dia bersama cita-cita indah tuh gitu. Double gitu loh. Udah nggak double sih, triple kali ya. Atau Savage banyak. Kayaknya 5 Savage gitulah ya. Yang sabar Norma, semoga kita kawal terus dan semoga menemukan titik terang ya. Iya. Dan hukuman yang pas bagi pelaku. Semoga kebenaran terungkap. Yes. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Yes. Lastnya sebelum meluncur ke Say Thanks Super Thanks, kita tutup dengan postingan dari Bang Hotman Paris yang kurang lebih 9 jam yang lalu dengan caption baru dan 4 hari nonstop di Bali. Sekretaris minta ada 4 kali syuting TV Senin loh 4 kali dan diminta bawa 4 jas. Aduh ayo kerja kayaknya. Honor berapa itu? Kamu tidak tahu ya berapa miliar duit Hotman dan Atlas untuk bayarin Hotman 911 demi para pengais keadilan. Itu tuh kan balik lagi untuk yang Hotman 911 itu tidak dipungut biaya gitu kan. Karena itu untuk para pengais keadilan gitu. Jadi kalau ada statement dari yang nge-hate gitu, Bang Hotman buat nyari undangan doang di TV, buat nyari exposure. No, justru kalau dibalik Honor TV aku tahu lah berapa lah gitu dibanding dengan miliaran untuk sewa Bang Hotman sampai kasus itu beres sampai ngawalnya. Jadi ya itulah, kita lihat nih ya, ada captionan atau screenshotan dari chat sorry. Pak, jadwal Senin kita pagi-pagi ambiar live dari jam 8.30 sampai jam 10 tuh. Besok nih Senin nih akan ada live terkait gimana nih respon Bang Hotman nih dari update kasus ini kan. Terus di FYP Trans 7 tapping, kemungkinan tayangnya di Selasa harusnya ya. Nanti aku cek nih 10.15 tuh kan. Terus ada ke rumah Raffi jam 1, terus ketawa itu berkah jam 7. Jam 5. 17.00. Besok pasti bakal membagongkan nih konten kita malam nih. Kalau ada update apakah ternyata Hotman serang balik. Wah, aku pengen banget sumpah biar rasain tuh Jumadi and partner dan Roji and mama mertua ketar-ketir. Terserah. Bebas lah anjir. Itu pagi-pagi ambiar live itu di TV, Mang? Trans TV ya, Trans TV kan? Trans TV ya di TV. Berarti Nyonya mau bangun pagi buat nonton live-nya. Buat nonton, 8:30 live sampai jam 10. Channelnya nomor 20. Sekarang kita next ke Say Thanks Super Thanks yo. Next. Yo. Opening dulu. Say Thanks Super Thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, juga mengutarakan aspirasinya, juga bersilaturahmi gitu. Oke, langsung aja terima kasih juga. Dan yang pertama ada dari Kak Alfia yang sepertinya marah-marah nyo. Pakai nada dong. Alfia Agatha Fiana B Prilly Queen. Malam Nyomang dan Santuy People, selamat malam Minggu buat yang punya pasangan yang jomblo, dengerin Nyomang aja deh. Iya betul. Satu pertanyaanku buat ibunya Norma, apakah pantas Anda disebut ibu? Kalau lo gak bisa jadi seorang ibu, minimal jadilah wanita yang punya empati ke sesama wanita. Jangan merusak pagar tetangga. Nyomang, apa setipis itu ikatan tali kasih sayang antara ibu dan anak sehingga bisa diputuskan dengan nafsu sesaat? Mamaku selalu bilang hanya anaklah yang bisa membantu kedua ortunya di akhirat nanti. Apapun yang dilakukan oleh seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban orang tuanya di akhirat nanti. Apa ibunya Norma nggak tahu itu? Dan setauku hubungan antara mertua dan menantu itu hukumnya sama seperti orang tua ke anak kandungnya. Betul. Even dia udah cerai sama anaknya,
Udah Nyomang, aku gedek banget sama konten kali ini, cuman bisa ngumpat tanpa ngetik di sini. Ntar dihapus lagi sama YouTube. Yuk yang mau ramein tongkrongan silahkan seperti biasa, atau yang mau marah-marah luapin keluh kesah ke Ibu Dajjal satu ini, sok mari. Asli Ibu Dajjal yang sabar, Kakak Pia yang sabar ya. Pasti emosi. Ya. Next ada dari KH Kotiem. Ini episode paling berimbang antara Nyonyo dan Nyomang, Nyonyo dan Mamang maksudnya ya. Kagak kelihatan sama sekali Nyomang ngantuk. Aku kali yang ngantuk. Iya, Nyonyo ngantuk. Mungkin efek upload lebih awal sih. Mamang makin kesini makin kesana aja gelonya. Tapi itulah kelebihan Mamang yang bikin tayangan ini makin menarik. Gila, aku gila kan. Oh iya, Nyonyo kadang seperti anggota reskrim. Analisa itu detail. Analisanya itu detail banget sampai ngupas kata segala, mirip penyidik aja. Pokoknya episode ini keren bet dah. Iya, Nyonyo. Makasih. Nyonyo. Tadi dia bilang itu. Tadi bilang ini. Tadi bilang kalau DBM aja. Enggak mah, mungkin dia ini enggak. Berak sekebon. Nextnya Abdurrahman. Makin seru nih dramanya. Asli berjilid-jilid, nggak nyangka Mamang juga. Ada dari Pocece Ismail. Salam dan selamat pagi ya untuk Alfi, Agatha dan juga untuk Nyomang. Harap sihat-sihat ya semua, amin. Untuk cewek gelapnya si Rozi yang udah tua itu memang udah gila. Emang gila, udah nyanyuk kali ya. Aku nggak habis pikir. Jawabannya cuman macam orang bodoh aja. Gerahnya sampai buka baju ya kan. Aduh, emang gak masuk akal. Di akal loh, kemana mau maruahmu wahai nenek? Kemana? Tolonglah. Udahlah Nyomang, emosi aku deh. Untuk Norma lebih baik terusin laporan ke Roji dan ibunya itu. Alang-alang menyeluk perkasam. Kalau betul-betul nggak salah ya udah laporin, tolonglah wahai Norma. Iya, nyokapnya juga dibela-bela malah nginjak juga ujung-ujungnya. Tadi aku sempat bingung ini. Oh ternyata pas baca namanya ini Mang Kakak Spax yang dari Malaysia. Keren. Dia bisa bahasa Indonesia loh. Mantap, keren Kakak banget. Spax. Kacau nih Norma. Anika Pandu. Nyomang, titip salam buat temen gue cowok yang dulu SMP sampai sekarang yang rada gimana. Nih temen gue yang SMP nikahin Rozi aja gak apa-apa. Nyomang kalau ke Bonbin ngomong ke petugas Bonbin atau kebun binatang ya. Kalau stok makanan buayanya gak ada, boleh gak nitip pengacaranya Rozi ke Bonbin untuk kembali makanan buaya. Dibalangin anjir ke kandang buaya, tolonglah. Berberbor bener juga sih kata emaknya Norma, udah dianggap anak sendiri ibu nete. Parah. Kecebong masa depan. Bella Norma Risma Yongs hashtag ya. Tukang son hajatan. Perasaan emang gue kalau gerah buka. Emak gue ya. Emak gue kalau gerah buka pintu rumah terus keluar duduk depan teras rumah nyari angin. Nyomang kalau mau bisa kayak Kak Alfia ada tanda biru-biru atau ijo-ijo, itu kayak gimana caranya? Wah, Kakak Alfia pasti udah dikasih tahu di bawah nih. Iya pasti. Pasti ini. Nextnya ada dari Wayan WK TV. Astagfirullah, ibu macam apa ini kok tega gitu melihat anaknya sendiri. Sebuas-buasnya harimau dia nggak akan memakan anaknya sendiri. Setuju. Emang si surga itu di bawah telapak kaki bu, tapi ibu yang gimana dulu nih gitu. Ibu yang gini bukan surga di bawah telapaknya, tapi neraka sama kutu air. Astagfirullah, tobatlah bu sebelum ibu dikebumikan. Istighfar bu. Udah bukan surga lagi, itu kutu air di bawah telapak kaki ibu itu mah, ya sama mata ikan tuh kan dibalas. Iya, dikasih tahu caranya. Iya. Bulan Bintang. Makasih Tete Alfia yang baik hati dan tidak sombong. Bisa dibilang orang tua atau ibu durhaka nggak sih kalau modelan gini? Mukanya biasa aja ya, kayak nggak ada stres-stresnya. Ngadepin hukum sosial di lingkungan. Otaknya memang udah nggak ada, rasa malu pun udah hilang. Ibu mana yang tega menjelekkan anaknya? Anaknya dijelekin atau disakitin bapaknya aja, emak yang paling gak terima yang akan ada di garda terdepan. Ini malah yang nyakitin bertubi-tubi. Bentar lagi peluit dalam rame. Iya, malah dia di mention tinggal di peluit dalam. Tolonglah ya. Makasih Nyomang udah nemenin tugas malam. Lanjut setrika lagi kita mah ini mantap. Semangat buat Bulan Bintang. Yes, Kay Fatila. Ngingo. Makasih Kak Agatha telah membuka lapaknya untuk cuap-cuap.
Pria bersama Santuy People semua. Semoga sehat-sehat selalu tuh Kak Alfia Agatha. Gini ya Mang, katanya Mama Norma pinginnya seperti dulu lagi. Apa masih kurang puas main lato-lato si Roji? Pakai alasan pengganti istri lagi, bodohnya. Belajar jadi pemandu lagu dulu aja mah. Anehnya lagi si Roji ini udah dapat vitamin love malah ketagihan formalin gitu kan. Membagongkan. Dan si emak waktu ditanya komen buat Rozi ya begitulah jawaban kalau udah pernah main lato-lato dan merasakan ukuran tali kolornya. Udah kalau nggak merasa melakukan hohohihe, kenapa juga Rosi menyatakan khilaf sewaktu dipertemukan sama bapaknya Norma di rumah dan dia meminta maaf. Yes. Berarti itu kan sudah mengakui kalau mereka melakukan kegiatan hohohihe tersebut, Mak. Hohihe harus gitu ya? Ya, hohihe, oke. Oke, menurutku si ibunya Norma itu dipanggil Encif Muna ya, agar bisa disetting ke pengaturan dia agar menggiring opini yang sama dengan statementnya si Encif Muna. Bisa dipastikan kalau biasanya ngarang omongan kebanyakan nanti akan kepleset dengan omongannya sendiri karena tidak mengatakan yang real yang terjadi, dan pada akhirnya otak akan beradu sama hati. Yes, dan bisa dilihat dari pengucapan di lisan atau mimik wajahnya. Mohon maaf ya Nyomang kepanjangan, it's okay, no problem. Salam S4 aja Nomang. Pasti S4. Sehat, semangat, sukses selalu. S4 juga. Nextnya dari Archie Romadoni. Menurut pendapatku ya Nyomang, jika kita dalam suatu masalah dan itu menyangkut kehormatan ataupun uang, sebaiknya segera diselesaikan. Betul. Sebenarnya kan kasus Norma dan suaminya udah selesai, tapi si Rozi cari perkara dengan menuntut pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu artinya kehormatan Norma sedang dipancing. Betul. Jika perkara nanti ini menyeret ibunya, maka justru dengan menyelesaikannya adalah jalan yang terbaik dan akan membuat ibunya bisa menebus kesalahan dan dosanya. Daripada dibiarkan saja malah makin menyakiti diri sendiri dan hidup Norma tidak senang. Betul. Apakah Norma durhaka jika menyerang balik dan melibatkan ibunya? Jawabannya tidak. Tidak ada berdosa seorang jika mengutarakan kebenaran. Namun memang meskipun nanti akan melibatkan ibunya, Norma masih harus menaruh hormat saat nanti di persidangan atau bagaimana. Iya betul, setuju. Semua problem ini berawal dari si Roji. Seharusnya semua mata harus mengarah ke Roji. Udah playing victim, manipulatif dan gak ada akhlak. Nol anjir, zero akhlak. Ini kalau sampai dihipnotis Uya mungkin bakalan seru. Si Roji sama ibunya Norma didatangkan terus dihipnotis. Tapi ya mana mungkin, gak mungkin. Karena yang dihipnotis itu harus yang punya otak gitu. Roji gak punya otak gitu. Nextnya dari Alfiansyah. Yes, Selamat pagi Kak Alfia. Oh, saya cuma mau komentarin tentang statement dari ibu kandung Norma. Tentang ucapannya jadi peran pengganti dari tugas Risma sebagai peran istrinya. Oh iya, itu ibunya Risma jadi peran pengganti di ranjang kalau si Rozi lagi hasrat lagi tinggi, dan peran pengganti buat musuhin belalai muasin belalai si Rozi. Iya, itu katanya ibu si Risma. Iya, gerah. Orang gerah abis main nama belalainya si Roji makanya jadi gerah. Apa jangan-jangan itu si Rohimah lagi kangen sama Rozi sampai mau dibelain si Rozi daripada belain anak kandung sendiri. Mungkin. Oh iya, itu Ragil ngebet banget mau ngajak si Rozi buat ke Jerman, mau beliin tiket pesawat. Makasih ya buat Nyonyo dan Mamang dan semua Santuy People. Sama-sama. Parah emang. Mamahnya Norma ini sama Roji tuh mungkin udah sem-sem sama belalainya gitu kan. Tolonglah. Nextnya Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas. Radio Santuy and Santuy People yang always in here. Selamat berweekend Santuy People semua. Nonton pagi ini aku sambil masak. Salvo ke Maragil yang siap menerima Roji katanya Maya. Kayaknya Roji kebanyakan nonton video Stepmother in Love. Sampai dipraktekin ya, semoga aja cepat selesai. Kasihan Norma yang kelihatan capek bener. Tadi juga capek di video ya. Karena raut wajah kelihatan pas diundang tuh. Itu kalau Norma udah banyak pikiran. Sebenarnya dia mau nggak mau sih. Sebenarnya nggak mau, tapi ini harus gitu dia ngelurusin lagi gitu kan. Norma udah lurusin dibengkok-bengkokin lagi sama si Roji. Bingung aku manjir. Ngomongin hukum cambuk di Aceh. Kalau di tanah Kalimantan mungkin kasus seperti ini udah diadili hukum adat yang wadidaw, bahkan bisa lebih dari hukum cambuk di Aceh, karena di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, memiliki dua hukum yang berlaku, hukum negara dan hukum adat, di mana keduanya sejalan. Jadi ketika hukum negara tidak adil, maka hukum adatlah yang dijalan dan ditegakkan. Tapi kalau kasus seperti ini hukum adatlah yang bermain. Salam budaya, salam lestari.
Moto suku Dayak, lahir beradat, nikah beradat, hidup beradat, mati pun dikandung adat. Maaf kepanjangan Nyomang, it's okay. Salam tabe, mantap. Sebenarnya si Roji itu harusnya masih bersyukur ya. Kenapa masih nyerang-nyerang gitu? Karena ibarat tidak ada hukum adat yang harus dia terima gitu kan. Udah lu, udah diem-diem aja, masih menyerang, melaporkan. Nextnya jadi dari Arkan Al Nasir, muka ibunya disensor, ada bagusnya juga sih Mang, soalnya bisa menodai mata para warga santuy, bikin sakit gedeg dan muak banget lihatnya. Si ibu merasa gerah terus buka baju. Kita positif thinking aja Mang, mungkin si ibunya emang bener abis olahraga terus gobios. Yes, keringat keluar semua karena olahraga di jadi inget postingan yang pernah viral, akan kubawa kamu ke neraka jahanam nih untuk mereka berdua itu ya katanya Maya. Ricky Abdurrahman nih sang kreator ini. Sikat. Alhamdulillah, nama adalah doa sangatlah benar. Anaknya normal. Oh, normal. Nah, kalau ibunya perlu normalisasi. Kayaknya yang ngasih nama orang kasih nama norma bapaknya. Soalnya kalau Ibu Rihanna ini malah nabrak norma-norma yang ada di masyarakat. Rihanna Ana, Dewi Rahayu, makasih Kakak Alfia, semoga sehat selalu. Buat Nyomang sehat selalu juga, amin. Biar bisa mengawal kasus ini terus. Yes. Buat ibunya Norma, saya sering banget ngadem habis kerja tapi nggak buka baju juga, apalagi ini di rumah anak yang cuma ada mantu laki-lakinya aja. Terus dalam rangka apa Anda menggantikan perannya Norma? Over inisiatif anjir, maknya si Norma telir, aku mah anjir. Next ada dari Agung Budiantoro, boleh disikat. Nyomang Santuy People, jangan lupa cengklung dan cengklingnya teman-teman. Hadir lagi nih Mang, always in here forever pokoknya mah. Ada sedikit uang jajan buat Nyomang beli apa kek. Gak mau komen yang aneh. Mang, bukan ranahnya aku sih. Intinya nih ya, salam-salam aja buat keluarga saudara yang ada di Ponorogo dan buat teman-teman sahabat santuy semuanya dimanapun berada. Terkhusus buat teman-teman pejuang rantau pahlawan devisa Indonesia tercinta. The best. Salam anak rantau Indonesia. Salam kompak selalu intinya. Yang mau join monggo dipersilahkan. Selamat bermalam minggu kawan. Merinding aku kalau udah ngebayangin kompaknya pahlawan devisa negara itu. Terbaik, semoga sukses terus, sehat terus. Walaupun jauh, tetap perjuangan harus dilakukan. Mantap. Abdul Rahman, Santuy People, gitu dong. Mas Jay Official, segera-gerahnya nggak mungkin sampai lepas busana Bu. Di luar logika semua pernyataan si ibu ini. Udah si ibu, biar cepet kelar kasusnya, tinggal ngaku aja kalau waktu itu emang lagi bertebar lendir. Anjing, banyak diksi yang membagongkan. Sama si Roji, astaga gitu aja sampai berbelit-belit anjing. Parah emang. RR. Terima kasih buat Sultan Santuy. Makasih juga Nyomang. Senang aku tiap lihat nonton kalian. Padahal aku nggak cengkling tapi udah tahu jam tayangnya dari jam 10 sampai 12 aja. Dan untuk yang satu ini cuma mau bilang semoga emak seperti itu cuma satu. Nggak kebayang gimana kalau jadi Norma. Iya, ini kayak gini anaknya ditaruh di pinggir jalan terus ditabrak sama emak-emak ya. Emaknya Norma Risma taruh di pinggir jalan, tabrak sama emak-emak yang sentil belok kanan. Duh, memalukan sama emak-emak kata emak-emaknya gitu. Tolonglah. Nextnya Chandra Gotama. Wadidaw. Ternyata ada stand woman-nya di rumah tangga. Baru tempe tahu. Oh, tempe tahu deh asli ayah bocai deh. Wow, ngantuk Nyomang. Hoam darah Santuy People. Udah ngantuk kayaknya ngerti. Bocai itu artinya nggak tahu gitu. Nggak tahu deh gitu. Wah, ngantuk katanya itu kan. Iya, tolonglah ya ibunya Norma Risma. Tuan Nugroho ada respon lagi. Terima kasih Bang Agung atas kesempatan untuk berkomentar nih. Saya mau tisam aja deh buat para alumni STP Trisakti. Ingin deh berkomentar sama ibunya Norma deh. Sejiwa banget nih Rozi sama mantan ibu mertuanya. Bener-bener kecele nih. Siap nih. Oh siap nih Mbak Norma kawal kasusnya sampai ke pengadilan nih. Yuk Mbak Norma dan Hotman Paris Hutapea. Besok pagi nih. Kayaknya sih feeling aku dilanjut prosesnya karena kan Roji juga begitu. Iya, nyokapnya juga begitu. Next ada dari Arumi Rubianisa, Kang Agung Budiantoro numpang jadi benalu komen. Wow, satu kata aja deh buat si Rihanna Ana gelo. Aduh, siap mah ke anak teh kos kesaingan anjir. Lu sama anak tuh sama kayak kesaingan. Gak mau kalah. Bro, kesel gua. Maaf Nyomang, komen saya banyak quotes-nya. It's okay, enggak apa-apa pakai bahasa Sunda aja. Kalau enggak pakai bahasa daerah, YouTube-nya enggak akan ngedetek gitu ya. Iya. Next ada dari Rian Adriana, numpang Bang Sultan. Pokoknya Mamang. Oh, pokoknya mah kawal terus Mang.
Gue ngawal berita ini sampai kurang fokus gara-gara gregetan sampai ke anak minta duit buat jajan, gak dilihat dulu berapa duitnya gitu, malah kasih 50.000. Si anak datang bawa jajan banyak banget kata jajanannya. Aduh, pas dilihat tuh jajannya habis 30.000 katanya tuh, gara-gara si emak irung berbekah. Bekah tuh apa ya? Mekar. Hidung mekar. Sih, sikat yo. Tolol. Tololnya Nyonyo the best anjir. Ini Vanessa. Surganya Romar di telapak kaki bapak sih ini. Ibunya gak layak buat dititipin surga. Iya, ibunya masuk telapaknya kutu air anjir. Agung Buyantoro lagi, monggo atuh rapatkan barisannya buat ngawal kasus ini. Salam santuy semuanya. Mantap. Masih ada? Oh iya, beneng. Setia Kelana. Nyumeng santuy people. Always here. Salam buat santuy people semua. Ini sih bukannya sok tahu ya, Mang. Cuman yang aku lihat dari ekspresi ibunya, Norma kekeh tidak mau mengakui kesalahannya. Sedangkan memaafkan kesalahan itu memang baik. Namun orang yang meminta maaf meskipun dia sadar tidak bersalah untuk memperbaiki keadaan itu jauh lebih baik. Sama kayak waktu itu Mamang Nyonyo bilang ya. Tapi semuanya siapa yang salah hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Yuk mari kita perbaiki diri. Yang telah terjadi biarlah terjadi. Namun jangan pernah berhenti untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Amin. Poinnya itu kan sebenarnya memaafkan oke, tapi yang paling penting adalah yang salah tahu kesalahannya apa dan ngeh gitu. Oh iya, ini tuh miss, ini tuh salah ya. Tapi kayaknya gitu. kalau ibunya Norma gak akan tahu enggak, itu kesalahannya. Fokus sama hidungnya udah susah lah. Next ada Kapten Squash 45. Ini ibu dan anak versi Jav. Sampai keselak aja. Next ada Hiroaki Terzo Saing. Makasih Mas Agung udah bagi tempat buat ikutan nimbrung. Hai Nyomang, salam kenal. Ibu Norma gak punya akal, malah bantuin Rozi. Sesat. Bukannya dukung Norma yang anaknya ibu gak moral nih katanya. Gak normal, ibu gak normal nih katanya. Iya, mungkin karena kalau bantuin Rozi bisa dapat lato-lato iya, gitu. Salam kenal juga ya buat Rauki. Next ada dari Yomi Lovers. Terima kasih Sultan Santuy udah mengetraktir slot komen agar dibacain penguasa dunia Santuy. Wow. Kemarin ada akun Risma ikut komen di channel Santuy ini, moga real bukan fake. Saran untuk NR atau coba hubungin Bu Eli Risman SPSI atau psikologi, ceritakan sedetailnya tentang Rozi. Kan sebelum nikah udah pacaran 5 tahun, usia 16-an, kamu pasti udah tahu sisi gelapnya dia, termasuk dia suka nonton bokep. Genre yang biasa ditonton apa? Sudah diketahui fenomena impact of film change in your young people attitude and behavior. Bahwa tontonan itu mengubah kepribadian seseorang agar semakin jelas bagi publik Rozi itu seperti apa, sekaligus untuk membungkam mulut ibu yang sekarang menyudutkan kamu. Iya gitu. Kalau misalkan kebongkar dan ketahuan bisa jadi satu sampel. Nih loh, akibatnya kayak bapak-bapak zaman dulu nih. Ini nanti kalau kamu kebanyakan makan permen begini nih akibatnya nih gitu. Nih kalau kebanyakan kamu nonton huang gitu, ini nih akibatnya. Jadi Roji, mau kamu jadi Roji, mau gitu kan. Enggak mau Pak gitu. Sama ini kan tadi katanya ada akun Norma yang komen gitu kan ya. Aku kemarin udah lihat ternyata kayaknya enggak, soalnya fotonya masa ya foto lagi nangis yang bukan. Itu juga aku udah konfirmasi sama Via si Alvia. Via DM itu kan. Nextnya ada Neng Yati, curiga bukan anak kandung gak sih? Ada arah ke sana sih, tapi sepertinya anak kandung. Emang emaknya aja gak tahu diri. Masa anak sendiri gitu amat gak habis pikir. Ya udah keracunan lato-lato sih itu, Neng. Siapa namanya? Lato-lato Roji, mungkin mengandung MSG anjir. Nextnya ada dari Ya Kali. Salam kenal ya Bang. Udah bisa nih buat super thanks. Salam kenal juga Ya Kali. Akhirnya nongol juga di saya thanks super thanks. Yes. Last of the last ada dari Rinda Nur Soleha. Di kampung ada kasus kayak Norma sampai punya anak. Gimana itu nanti jadinya? Ternyata banyak ya Bang yang kayak banyak gitu. Adik tiriku adalah anak dari suamiku apa gimana gitu kan. Ada respon Last of the Last dari ini yang membagongkan Mama Norma sih, goblok banget, sumpah namanya goblok banget anjir. Selamat malam Nyomang, sehat-sehat ya dan tetap selalu menghibur kita-kita. Aduh Rozi masuk TV gaya banget Rozi. Cuman sayang ya kalau kayak yang grogi mungkin karena baru masuk TV ya. Lain kali biar tidak grogi kasih ceritanya yang bener, jangan pura-pura nangis gitu. Bukankah dulu yang netes itu bukan air mata, kok tumben-tumbenan sekarang netesin air mata.
lah, gak lucu tahu. Sama satu lagi, jangan jelek-jelekin Norma mulu dong, kasihan tahu. Yang sabar ya De Norma, tetap semangat untuk menjalani hari-harimu. Apa jangan-jangan ini adalah Mama Norma Risma yang asli? Enggak lah. enggak maksudnya yang si Ibu Rihana Ana itu sebenarnya ibu palsu. Ini karena ibu-ibu asli mendukung Norma gitu, sama yang Roji biasanya netes air yang lain, anjir bagus banget. Habis ya. Thank you Santuy People, dan closing dulu. Thank you. Terima kasih lagi kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita, sangat berarti buat kita gitu. Dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, berpesan-pesan, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya. Betul. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Enggak, baterainya udah habis ya? Baterainya belum bisa, masih di charge. Goyang-goyang manual dulu aja. Dua topi bangkok, cabut dulu dan ciao. Goyang-goyang manual aja, Jo.